بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى سدنا ما مضت لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baik untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bila hadirin jamaah rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Baiklah, kembali kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 168. Apa ya?
Iya. Baiklah, kita baca terlebih dahulu ayat 146 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ulangi bima las ya yasma'u illa du'a'an wa nida'a
Iya, itu mati wajah. Wanidaa. Ulangi. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya majaiz munfasil karena mad asli bertemu dengan huruf alif ya. Yang kedua di atas ya ada alif mamdudah. Itu yang kayak bendera namanya alif mamdudah karena alif terbagi dua, ada tiga. Ada alif rosam, maksurah, mamdudah. Ini panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 atau 5. Boleh ya ay ya ay ya ay ya ayyuhan. Mati nafas. Han asyamsiyah alif lam ketemu dengan nun ciri yang kedua ada tasjid. Yang ketiga alnya tidak dibaca karena hukum al terbagi 2. Na mad tabi'i nun fathah bertemu dengan alifnya alif rosamnya alif lurus alif rosam yang bengkok seperti ya tanpa titik alif maksurah. Yang tadi kayak bendera itu alif mamdudah. Nasukulu mad tabi'i lam domah bertemu dengan waw karena huruf mad tabi'i ada 3 alif waw dan ya. Kulu mim tajibul gunah mim tasydid bika mim dan nun tasydid maka dibacanya harus ditekan ditahan mim ma fil al-qamariyah. Kalau tadi asyamsiyah ada alif lam enggak dibaca, kali ini fil ada alnya dibaca fil ya karena ciri-cirinya ada sukun alnya dibaca itu namanya al-qamariyah. Fil ro tabkhim karena sebelum ro sukun ada fathah dibacanya fil bukan lain dengan koni bafil itu namanya tarkik. Hala lang ikhfa akrab karena tanwin bertemu dengan to makanya lafaznya halalang to udah monyong tuh mulut halalang to bukan halalang enggak ya itu namanya ikhfa akrab karena ikhfa terbagi 3 ada akrab ada usad ada abad. Huruf akrab 3 ta dal to abad 2 qaf kaf sisanya ausat 10 ya. Halalan thayyiban idgham nakis atau idgham bi guna kena tanwin bertemu dengan waw sebab idgham terbagi 2 idgham bi gunah dan idgham bila guna. Huruf idgham bi guna 4 yanmu ya nun mim waw bila guna 2 lam ra ini tahan thayyiban wala tattabi'u khutuwatish asamsia shinnya tapasi kubra
syai harpulin karena sebelum ya sukun ada patah. Ya huruf lin ada dua, waw dan ya. Jika diwakafkan madlin syaitan ada wakaf. Qala al-waqfu awla lebih utama berhenti di situ. Jadi kalau baca ayat ini wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena ada tanda wakaf qala al-waqfu awla lebih utama berhenti. Lanjut ambil nafas in tajibul gunatahan innahu mad silah qasilah ini terjadi pada hak domir. Ini namanya hak domir ya, disambut oleh lam ya, makanya disebut qasirah. Jadi dua harakat. Innahu lakum izhar syafawi dalam hukum mim mati karena mim ketemu dengan ain. Kalau mim ketemu mim idgham mimi, kalau mim ketemu dengan ba ikhfa sapawi. Ini dalam hukum mati terbagi tiga, ada izhar sapawi, ada ikhfa sapawi, ada idgham mimi. Selain mim dan ba jangan ditahan. Termasuk ini innahu lakum adum idgham nakis atau bi gunah tanwin ketemu dengan mim. Mubin arid li sukun karena mad asli di wakafkan atau diberhentikan. Nama ya'murukum ikhfa syafawi mem ketemu ba tahan ya'murukum. Kalau tadi lakum adu enggak ditahan, ini tahan. Ya'murukum bis as-samsiyah alif lam ketemu sin. Su mad wajib mutasil karena mad asli disambut hamzah. Depannya ada hamzah, di atas sin ada alif mamdudah. Kalau di Quran, kalau kitab tafsirnya enggak ada. Wal fahsya mad wajib ada wakaf? Tidak ada, berarti lanjut. Wal fahsya wa ikhfa antab wa antaku lu alam la lamnya lam jalah ya. Lam jalala Allahi ma la ta'lamun arili sukun wa idza ki lalahu muttabi'u ma majaiz munfasil ang zalam Asy-Syamsiyah karena alif lam ketemu lam, lamnya jalalah tebal. Zalallah. Ada wakaf? Ada. Lanjut berarti. Qalu bal nattabi'u ma majaiz munfasil alfai na alai hi'a mad badal alif di atas alif ba ana awalau ka na'a ba idhar sapabila ya'kilu nasyai'an wala yahtadun wa masalul lazin nakafaru kamasalil lazi yan'iku bima la yasma'u illa du'a mad wajib au
wa nida wajib mad iwad. Jadi bacanya wa nida dua harakat. Itu namanya mad iwad karena tanwin di akhir kalimat. Ada wakaf qala al waqfu aula berarti wakaf di nidaa. Iklab karena tanwin ketemu dengan ba bukmun idzara'um yung ifa awsat pahum la ya'qilun alif disukun wallahu alam bisawab. Artinya ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, ini kata Allah ya. Jadi Allah berfirman kepada seluruh manusia, enggak peduli beriman, enggak perlu kafir, yang penting sosoknya manusia. Apa kata Allah? Hai segenap manusia, kulu makanlah kalian mimma fil ardi halalan thayyiba, dari apa yang istilahnya ada di permukaan bumi yang halal dan thayyiba. Thayyiba artinya yang bergizi ya. Jadi makan jangan asal aja, yang penting kenyang. Ya pantas badannya loyok melulu karena enggak bergizi. Ini di samping halal juga bergizi. Kita artikan dulu. Lalu wala tatabi khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti turuku, jalan-jalan langkah-langkah setan. Ya. Kenapa? Innahu sesungguhnya setan lakum bagimu adalah aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Kalau bahasa sekarang musuh kebuyutan. Itu setan. Yang namanya kebuyutan kan gak boleh ketemu, berantem melulu. Karena kita ingat judul sinetron dulu Benyamin. Judulnya musuh kebuyutan, berantem melulu. Ya, ini sama. Innama ya'muru bisu'i wal fasha. Kenapa setan dianggap musuh yang paling nyata? Si setan ini kerjanya ya'murukum bisu' wal fasha. Dia memerintahkan kepada seluruh manusia perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, alias maksiat, alias berjudi, alias zina, alias macam-macam perbuatan dosa. Itu merupakan perintah setan. Jadi kalau kita mengikuti perintah setan dalam berbuat dosa berarti sama dengan setan. Ada di sini. Wal fahsya yani qabih, perbuatan yang keji. Ya, yang keji ini ya menurut ulama banyaklah, termasuk zina dan sebagainya. Menurut syara' ya. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan setan mereka berkata kepada Allah ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui, terutama dari apa yang diharamkan oleh Allah. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada orang-orang kafir, ittabi'u, jangan kamu mengikuti ma anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kata siapa nih? Kata orang kafir kepada mereka kalau bahasa kita bisik-bisik tetangga atau ngajak sama CS-nya tuh rekanannya jangan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, lalu orang kafir berkata, bal tabi'u ma alfaina, bahkan ikutilah apa yang telah terjadi kepada kami atas perintah bapak-bapak kami. Jadi ini kebudayaan yang gak beres dalam Islam, karena mereka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka nyembah berhala, ikut nyembah berhala. Nenek moyang mereka berjudi, ikut berjudi, dan seterusnya. Lalu
awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'a wa la yahtadun. Ini jangan kamu ikuti mereka walau kana sekalipun ada bapak-bapakmu la yakiluna, mereka tidak mengetahui sesuatu dalam urusan agama, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk ila haqqi, kebenaran. Nah, jadi di sini buat kita semua sebagai pembelajaran, jangan mengikuti trik atau jurus-jurus setan. Wa masalul ladzina kafaru kamasalul ladzina yanaiku, yaitu bima la yasma'u illa du'a au wanidaa. Orang-orang kafir, yakni kamasalil ladzi yanaiku, bagaikan atau seperti orang-orang yang apa? Kelihatan. Orang-orang yusawwitu yang menyeruakakan atau yang menyuarakan atau yang berpendapat bima la yasma'u, dengan apa yang mereka tidak dengar, illa melainkan du'a wa nidaa, yaitu melainkan mereka apa? Du'a wa nidaa. Mereka panggilan mereka atau seruan sautan wala yafhamu, mereka tidak paham, ya. Kemudian humum bukmun umyun fahum la yakilun, dan mereka bisu, ya. Umyun, dan mereka buta, pahum, padahal mereka la yakilun, yakni tidak mengetahui mau'izah, tentang nasihat atau saran atau pemikiran dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan ayat ini, pertama, kita sebagai manusia, ya, manusia bukan? Manusia. Nah, kalau manusia oleh Allah suruh makan yang halal yang ada di permukaan bumi, berarti dilarang untuk makan barang yang haram. Kenapa harus makan yang halal? Tentunya ada dampak efek sampingan buat manusia kalau berani makan yang haram. Contoh, sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul lahmi nabata min harami pannaru aula bihi. Setiap daging tumbuh dari barang haram, neraka yang paling utama. Nah, ini dampak daripada melakukan apa yang diharamkan oleh Allah dikerjain, maka sadar Rasul neraka yang paling utama. Nah, makanya disuruhnya barang yang halal. Ya, yang kedua lagi, dampak dari makan yang barang haram, betapa sulitnya kita untuk melaksanakan perintah Allah. Betapa susahnya kita untuk ibadah kepada Allah. Betapa beratnya kita zikir kepada Allah. Betapa enggannya kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena diri kita penuh dengan lumuran dosa. Itu na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita merasa berat dalam ibadah, koreksi diri. Jangan-jangan dosanya masih. Ya, ini contoh, kita rasakan sendirilah. Mau sholat malam kayaknya berat, mau bersedekah kayaknya berat, gitu kan. Mau ibadahnya kok berat banget, lesu, tapi kalau maksiat semangat luar biasa. Itu yang perlu dikoreksi, berawal dari makanan. Itu kan makan kan sumber energi yang bisa menguatkan anggota tubuh fisik kita dengan sebab makanan. Nah, kalau dari makanan yang haram tadi, urusan ibadah berat, kalau maksiat semangat. Bedanya di situ kan? Itu di situ. Jadi makanya oleh Allah diperintahkan kita sebagai manusia untuk memakan apa yang ada di permukaan bumi, tapi ingat, halun, dalam keadaan yang halal. Satu, ya.
Jadi itu dampak dari makan barang yang haram. Dampaknya bukan kita saja, termasuk anak keturunan kita pun akan sama, karena semua berawal dari makanan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Itu na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, thayyibah. Ini sifatun mu'akidatun ay mustalizan. Kata musannif, makanlah yang halal dan thayyiban, yang lezat-lezat. Kalau bahasa sekarang istilah dunia gizi, makan yang bergizi, yang mengandung protein, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Itu walaupun makanan sedikit tapi mantap, membentuk jiwa raga manusia menjadi sehat. Jangan asal makan aja. Contoh, kayak apa sih kalau kita lihat tukang beca kalau dimakan? Kira-kira gimana? Kadang kala sepiring kurang, tambah 2 piring walaupun cuma pakai tempe dan sambal. Nah, itu sebetulnya kurang bagus. Kenapa? Ada enggak yang mengandung gizi? Sedangkan nasi mengandung kalau orang diabetes nggak boleh banyak makan nasi, gitu kan? Berarti ada dampak dalam tubuh kita, nggak boleh makan nasi berlebihan. Kenapa? Mengandung dampak yang lain. Nasi nggak boleh perut konyang, tapi bukan membentuk raga yang sehat, malah semakin loyo. Badan semakin berat, perut semakin itu kan. Kenapa? Ya makannya terlalu banyak. Ya, nah ini contoh. Lalu kata Allah dalam Al-Quran, wala tattabi' khutuwati syaiton, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, alias jalan setan. Ya, jangan. Sebab kalau setan tidak menginginkan umat Rasulullah makan yang halal, tapi setan nyuruhnya barang yang haram, seperti minuman, seperti perjudian, seperti merampok, mencuri, ataupun dan sebagainya. Itu langkah-langkah setan. Makanya Allah bilang, inna syaitana yasuddu an sabilillah, setan selalu menghalangi orang untuk berbuat jalan di jalan Allah. Itu kalau kita berbuat baik di jalan Allah, itu setan selalu menghadang. Setan selalu mengkelik-kelik pikiran kita. Mas, jangan mas, kenapa? Bahaya, kalau ente sedekah gede nanti duit semakin berkurang. Setan bukan tuh? Setan. Jangan mas, jangan berjemaah. Kenapa? Nanti kamu kerja kesiangan, nanti kerja tidur di kantor, nanti kerja lemas gara-gara itu kan. Itu namanya khutwati syaitan. Itu langkah-langkah setan. Makanya kalau kita terjadi dengan diri kita, ketika kita mau bangun salat subuh berjamaah atau salat malam, dikelik-kelik oleh setan, apa kita bilang? Hai setan, kurang ngajar, kamu ganggu saya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan langsung narik selimut gara-gara AC-nya. Ini AC termasuk pengaruh ini untuk susah dalam ibadah. Iya kan? Karena orang Yahudi Nasrani ini bukan permainan HP aja, termasuk AC sendiri. Kalau yang pakai AC, karena saya nggak pakai AC, alhamdulillah malam gerah pakai kipas bambu, malam bisa sholat. Kalau AC makin pagi makin kita sadar nggak dijajah melalui tidur, melalui apa? AC. Ya, walaupun kita lihat di Arab, kalau kita Mekah, Madinah atau di negara-negara luar negeri, itu AC-nya sangat luar biasa kencangnya. Ya, dalam tempo sekian menit langsung pules. Nah, semakin pagi semakin dingin. Otomatis bukan selimut dibuang, malah di gitu kan? Ini contoh. Ya, jangan dipikirin. Daripada nanti kegerahan yang disalahin nih gara-gara ustadz nerangin AC nih. Ya, ini kembali itu langkah setan untuk mencegah umat Rasulullah melakukan kebaikan. Kemudian khutuwati syaitan
Ai tazayyannahu, yaitu menghiasi keindahan-keindahan, hidup penuh dengan kemewahan, hidup penuh dengan kebahagiaan. Itu merupakan perhiasan dari setan, supaya kita merasakan, menikmati apa yang ada, sehingga kita dininabobokan untuk beramal soleh. Maunya menghias diri tapi beramal, itu termasuk jurus siapa? Jurus setan. Ya, wah pantasnya begini segala macam. Itu merupakan kelik-kelik setan yang menyuarakan dalam diri istrinya untuk merayu suaminya, bagaimana menghias rumah tangga, bagaimana menghias kendaraan, bagaimana menghias pakaian dan lain sebagainya. Ingat, hati-hati itu. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, yaitu bayyinul adawati. Karena sesungguhnya bagi kamu setan itu musuh yang paling nyata. Ya. Kenapa dianggap musuh yang paling nyata walaupun tidak kelihatan? Masalahnya dia musuh dalam selimut. Ada di dalam jiwa raga kita sendiri. Kalau kita mungkin bisa melawan musuh tanpa kelihatan, nggak mampu lawan, lari. Itu kan? Atau kita menyelinap, tapi kalau setan kira-kira nyelinapnya kemana? Larinya kemana? Karena dia berada dalam anggota tubuh kita. Makanya di sini setan itu musuh yang paling nyata, musuh kebuyutan. Ya. Nah, ini kembali pada kita semua. Nah, apa sih pekerjaan setan untuk manusia? Innama ya'murukum bisu wal fasya. Setan memerintahkan kepada manusia untuk melakukan bisu, aibil ismi, yakni kedosaan. Jadi nggak ada nafsu setan itu untuk ke masjid berjamaah umpamanya, untuk ngaji nggak ada. Yang ada ngapain ngaji? Udah banyak ustadz kok. Nanti kalau kita ngaji udah ngerti, sempit ruang lingkup kita. Ini haram, ini nggak boleh, mendingan nggak tahu sekalian. Itu perintah siapa? Setan. Hati-hati dengan setan. Pokoknya kalau kita tahu, oh ini perbuatan dosa, tinggalkan, itu suruhan setan. Kalau kita masih mengikuti apa sih kata setan, otomatis berarti kita termasuk setan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Wal fasya al qaih, yaitu al khabith syar'an, di mana setan selalu mengajak, memerintahkan untuk perbuatan yang qabih, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek ya. Nah, sehingga upaya-upaya setan bagaimana supaya umat Islam ini jangan sampai mereka melakukan hal yang baik-baik, tapi setan dihadang supaya jangan sampai berbuat baik tetapi berbuat yang jelek-jelek. Contoh kata Allah aja, ya Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei manusia, kalau ente ke masjid pakaian yang rapi, gitu kan? Jangan ke masjid pakaiannya asalan. Kenapa? Karena kita ke masjid kan menghadap Allah yang maha agung, yang maha mulia dan sebagainya. Pantas nggak kalau kita menghadap Allah cuman pakai kaos oblong, pakai lepis, nggak pakai peci? Kira-kira pantas nggak? Saya tanya dulu, pantas nggak? Nggak pantas kan? Menjangankan menurut Allah, menurut manusia aja nilainya apa? Ya Allah, nih orang enak amat sih sholat asal jadi aja. Ya walaupun menurut fikih sah, karena tertutup dua aurat antara lutut dan pusat, sah kan? Tapi secara adab, secara akhlak atau secara moral atau etis nggak pantas kalau masuk ke masjid asal. Makanya kata Allah inda kulli masjidin, setiap kamu masuk ke masjidlah berhias, dalam artian penampilan yang pantas. Pantasnya kalau ke masjid pakai apa? Pakai sarung, pakai kokoh, pakai peci, pakai sorban. Pantas nggak? Pantas. Tapi kalau mau ke pasar, ke lapangan, kondangan, arisan, sama beda? Beda.
wad'u syai'in fi ghairi mahallihi zalimun. Kalau orang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu termasuk orang yang zalim. Telah menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Oleh Allah sudah berpakaian rapi, necis, tampak kelihatannya cakep, tapi dia nggak peduli. Nah, ini kembali jadi kepada kita semua berdasarkan ayat tadi, ya Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai manusia, kalau kamu setiap mau ke masjid dandan yang rapi. Orang dulu pakai kaos, pakai baju, pakai jas, pakai taplak meja karena belum punya sorban. Orang dulu ya kan pakai taplak meja tuh. Karena mereka nggak punya sorban. Kalau sekarang sih subhanallah deh, sorban kayak apa? Ya. Kemudian yang berikutnya, wal fasha al qabih tadi syar'an wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun min tahrimi ma lam yuhrim wa ghairihi. Bahwa setan itu mereka berkata, Allahi kepada Allah mala ta'lamun, apa yang mereka tidak ketahui daripada barang yang haram-haram, ya, min tahrimi malam yuhrim, dan mereka tidak tahu yang diharamkan oleh Allah dan lain seterusnya. Itu merupakan bisikan setan. Kenapa? Karena mereka nggak mau lagi makan barang yang halal, yang bergizi. Mereka selalu memerintah dalam keburukan atau perbuatan dosa dan lain sebagainya. Kalau bahasa kita, anggap aja mereka nggak tahu, ya. Padahal oleh Allah udah dikasih tahu, tapi mereka nggak tahu. Ini model orang sekarang nih, ya. Ada pengajian tadi pura-pura kagak tahu. Sama nggak? Nanti jangan nyesal jamil kiamat. Asyadun nas hasratan yaumal kiamah rajulun amkana talabul ilmi fid dunya falam yatlud. Yang paling nyesal manusia di akhirat yang bisa ngaji dan tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Nyesalnya di mana? Di akhirat. Kalau nggak percaya, mati duluan. Kalau nggak percaya, syukur-syukur kalau percaya setiap pengajian aktif gitu kan, duduk bersama-sama. Lawang tinggal dengar doang kan, tinggal memperhatikan, nggak paham kan tinggal nanya. Makanya Allah bilang, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hai saudara-saudara, tanya oleh kamu yang kamu tidak ngerti kepada yang ngerti. Karena qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan olehmu ya Muhammad, apakah sama orang ngerti dengan orang yang kagak? Nah, banyaklah ayat kalau kita bahas ayat bil ayat. Itu termasuk maksud Rasulullah itu nanti menyesalnya di akhirat. Ya, makanya saya bilang tadi, yaitu mereka terkadang pura-pura nggak tahu atau mereka ada hal yang lebih penting, itu memang urusan masing-masing. Tapi kalau ada kesempatan, tolong manfaatkan sebaik-baiknya daripada nyesel nanti di akhirat, malu kepada Allah. Lebih baik malu kalau malu di dunia cuman muka merah doang. Tapi kalau malu terhadap Allah, kulit dan daging rontok saking malunya kepada Allah. Nih, tolong kembali. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka al-kufar, terhadap orang-orang kafir, ini setan selalu ittabi'u ma anzalallah. Ya. Ikutilah mereka mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah minat tauhid, daripada tauhid, yani bentuk keesaan Allah, wa tahlili thayyibati, dan hal yang halal-halal dan yang bergaji atau yang lezat-lezat. Qalu, orang kafir malah berbelok. Mereka berkata, la, tidak. Kami tidak akan mengikuti apa yang Allah turunkan, ya, dalam masalah kepercayaan keimanan kita pada Allah, tapi bal tabi'u ma alfaina wajadna alaihi aba'ana. Nah, kata orang kafir ini, kami nggak mau mengikuti apa yang Allah turunkan, tapi kami akan mengerjakan apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak
kami. Na'udzubillah min, mending kalau bapaknya rajin ibadah ini malah haram jadah. Ya, mending kalau bapaknya rajin salat berjamaah ini malah asiknya main judi. Itu pekerjaan orang tua jangan diikuti karena kita tahu itu salah besar, ya. Perintah Allah yang benar enggak dilakukan, pekerjaan orang tuanya yang salah malah ini percis orang kafir dulu nih. Ini gambarannya seperti itu. Kenapa mereka bal tabi'u ma alfaina ay wajadna, kami tidak akan mengikuti, bahkan kami akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan alaihi aba'ana, terhadap bapak-bapak kami. Apa? Min ibadatil asnam, yaitu mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala. Makanya di zaman Rasulullah di seputar Ka'bah itu ada 360 patung. Coba kira-kira orang mau melakukan tawaf, orang mau memohon pada Allah, pinggir dan sebagainya penuh dengan apa? Patung. Nah, ini kembali wa tahrimi, yaitu sawaibi wal jairi, qala Allah taala, yaitu awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Maka Allah berfirman, ayat tabi'unahum, apakah mereka mengikuti walau kana abauhum, sekalipun bapak-bapak mereka enggak tahu, sedikit pun enggak ngerti mereka, min amriddin, tentang urusan-urusan agama. Apakah kamu masih ikutin juga tuh? Ya, bapak kamu enggak ngerti bahwa nyembah berhala adalah syirik, menyembah berhala adalah dosa besar, menyembah berhala tidak akan dapat ampunan dari Allah kalau tidak taubatan nasuha. Ini oleh Allah udah dikatakan terhadap mereka, ya, bahwa seyogianya istilahnya mengikuti apa yang bapakmu lakukan, menyembah berhala itu sebutnya walau kana abahum la yakil, bapak kamu enggak tahu sedikit pun min amriddin, tentang urusan apa? Agama. Kalau tahu bapak kamu, kira-kira mau enggak nyembah patung? Lawong dia yang buat, dia sendiri yang nyembah. Udah gitu patungnya nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Makanya waktu Nabi Ibrahim masih muda tuh suruh dagang patung, bapaknya ke pasar, dipikul itu patung, dia sambil bawa air di ember, sambil dia berkata, bapak-bapak, saudara-saudara, siapa yang mau beli patung saya nggak bisa bicara, nggak bisa dengar, jalan juga kagak, megang juga. Kalau bahasa kita secara nggak langsung, orang jangan suruh beli. Apa gunanya coba? Iya kan? Dikasih kaki nggak bisa jalan, dikasih tangan nggak bisa megang, dikasih mata nggak bisa lihat. Itu Nabi Ibrahim. Begitu nggak laku, sampai rumah diomelin sama bapaknya. Rupanya begitu dengar si Ibrahim ketika dagang patung, dicaci maki patungnya, bukan dijual. Itu contoh, ya. Nah, kemudian walayah tahdun, dan mereka tidak mendapat petunjuk ila haqqin, dalam kebenaran. Ini wal hamzah lil ingkar, hamzahnya hamzah ingkar. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Ini A-nya itu, apakah mereka istilahnya, jikalau bapakmu tidak tahu sedikit pun atau sesuatu apapun dari urusan agama, dan mereka tidak dapat petunjuk dalam kebenaran. Nah, ini A-nya itu al-ingkari, ya. Wa masalu tadi sifatun, ini merupakan sifat alladzina kafaru, sifat orang-orang kafir itu apa? Wa mayad'uhum ilal huda, mereka adalah orang-orang yang mengajak mereka, ya, ini ilal huda, kepada petunjuk, kama sallaji yanaiku, seperti mereka orang-orang yang menyuarakan, yusawitu, yaitu menyuarakan, bima la yasma'u, dengan akal mereka yang tidak dengar. Jadi mereka menyuarakan sesuatu mereka sendiri nggak pernah dengar, ya. Illa du'a wa nida'a, melainkan mereka istilahnya du'a, mereka mengajak dengan hal-hal, dengan seruan-seruan, sautan dan suara, wala jahmu, mereka sendiri nggak paham makna daripada apa yang mereka ajak tadi, ya.
baik fi sima'il mau'izah wa adami tadbiriha, apakah mereka yang dengar nasihat-nasihat atau tidak mereka berpikir bahwa yang disampaikan oleh mereka orang seperti ini kal bahaim, percis kayak binatang. Binatang punya telinga, dengar nggak? Dengar nggak? Nggak. Ada orang disuruh nasihat, suruh berbuat dengar, nggak mau dengar juga. Itu sama dengan binatang, kal bahaim, malah lebih sesat daripada binatang. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Allah membuat bisu kamu dan mereka membuat buta, fahum la yaqilun, dan mereka tidak tahu mau'izah tentang nasihat-nasihat kebenaran. Nanti kebalikannya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tadi untuk umum seluruh manusia, nanti orang beriman khusus untuk makan yang halal dan yang bergizi, insya Allah. Inilah hadirin, dengan tidak terasa berputarnya waktu, untuk tiba saatnya sementara berpisah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, apa yang dengar sama jadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mengenal apa yang dilarang oleh Allah dalam masalah urusan makan, minum dan lain sebagainya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.